Hai, perkenalkan nama saya Triyunarsi dari kelas 3D Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sastra kontemporer, ciri-ciri kontemporer, dan contoh dari sastra kontemporer. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kontemporer. Sastra kontemporer atau kontemporer sendiri berarti kekinian, modern, atau lebih tepatnya dikenal dengan sesuatu yang tidak terikat dengan kondisi waktu atau zaman. Mengenai sejarah dari kontemporer sendiri, seni kontemporer di Indonesia secara bahasa yaitu kontemporer memiliki makna modern atau masa kini. Seni kontemporer diproduksi pada paruh kedua abad atau abad ke-20 sampai ke-21. Seni kontemporer mencerminkan adanya kebebasan atau tidak terikat aturan dalam menentukan tema, media, atau teknik produksinya. Sehingga karya-karya seniman kontemporer di dunia pun dipengaruhi oleh beragam budaya dan teknologi. Seni kontemporer muncul pertama kali di Indonesia pada sekitar tahun 1970-an yang diperkenalkan oleh Georgios Siddhartha Swejo. Georgios Siddhartha Swejo merupakan seniman patung terkenal asal Yogyakarta yang mempelopori seni kontemporer Indonesia untuk memaknai karya-karyanya. Beberapa karyanya yang terkenal di dunia adalah Tangisan Dewi Betari dan Tonggak Samudra. Contoh dari kontemporer yaitu seni instalasi, happening art, performance art, video mapping, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kontemporer yaitu bentuk penyajiannya kadang tidak lazim dan berbeda dari cerita pendek pada umumnya. Dalam hal ini jauh dari tataran konvensional, jadi disebut juga cerita pendek atau tidak konvensional. Yang kedua, memiliki ciri arti logika. Dalam arti terkadang menyalahi dasar logika manusia pada umumnya. Apa yang menjadi isi cerita jauh dari hidup yang sebenarnya. Yang ketiga, sering menjadi atau merencanakan dan alur cerita, maksudnya sama sekali tidak sedang pada pola urutan konvensional. Pembukaan, klimaks, anti klimaks, kesimpulan. Bahasa lebih bebas, bisa berbentuk zigzag dan saling silang dan sebagainya. Keempat, bersifat serba aneh atau absurd, identik dengan absurdisme karena karakteristik seperti alur dan cara kadang tidak jelas, tidak menentu, bahkan tidak rasional. 5. Anti tokoh atau tidak menghendaki masalah jelas atau tidaknya tokoh-tokoh di dalamnya. Tokoh yang ada dalam cerita permainan kata-kata lahir dari pengimajinasian atau khayalan dan sebagainya. Keenam, khusus dalam tema realitas kehidupan, selalu bersifat kompleks dan tidak terasing, melukiskan rinci, kejadian, dan situasi secara multimedia atau tidak fokus pada satu emosi dan impresi, serta menimbulkan efek dan kesan yang majemuk. Sekian video yang dapat saya buat mengenai sastra kontemporer. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.